Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saya Mahadewi, dosen pengampu mata kuliah Praktik Pengelolaan Event dari Program Studi Pariwisata, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Dalam sebuah event, pastinya banyak sekali pihak yang terlibat. Mereka memiliki peran, fungsi, dan juga tugasnya masing-masing untuk turut membantu suksesnya penyelenggaraan event. Siapa saja sih pihak-pihak tersebut? Apa saja peran dan di mana posisi mereka dalam sukses suatu event? Pada pertemuan kali ini, teman-teman akan diajak untuk mengenali siapa saja yang menjadi stakeholder dalam penyelenggaraan suatu event. Yuk disimak videonya. Berikut adalah piramida industri event. Bagan piramida industri event menampilkan klasifikasi dan posisi dari masing-masing stakeholder event. Bagian 1, pihak yang berada di tingkatan paling atas atau pertama yaitu visitors atau buyers, partisipan atau peserta, dan viewers. Mereka berperan sebagai pihak utama yang mendukung penyelenggaraan suatu event. Tanpa kehadiran mereka, maka event tidak dapat dikatakan sukses. Hal tersebut dikarenakan dalam pameran mereka sebagai pembeli dari para peserta pameran. Bagi kegiatan pertemuan, mereka adalah peserta utama. Dan bagi special event, mereka yang membeli tiket dan menikmati event yang diselenggarakan. Bagian kedua, pihak yang berada pada tingkatan kedua yaitu adalah para peserta pameran atau exhibitor. Pada kegiatan pertemuan, pihak tersebut adalah speakers atau pembicara. Pada kegiatan incentive travel atau perjalanan, mereka adalah sebagai tour leader. Dan pada special event, mereka disebut sebagai partisipan atau yang biasa kita kenal dengan talent, bisa artis ataupun pengisi acara. Bagian ketiga, pihak yang termasuk dalam bagian ketiga adalah para penyelenggara atau pelaksana atau yang kita biasa sebut sebagai organizer. Sebutan ini sama dengan di semua jenis event, baik Professional Exhibition Organizer atau PEO, Professional Convention Organizer atau PCO, Professional Incentive Travel Organizer atau PITO, maupun Professional Special Event Organizer atau PSEO. Bagian 4, pihak-pihak yang berada di bagian 4 pada bagian piramida industri event yaitu venue owner pada kegiatan pameran dan pertemuan, destination pada kegiatan incentive travel, dan transportation pada kegiatan special event. Pada bagian kelima, ada stand kontraktor dalam pameran dan pertemuan, pengurusan dokumen pada kegiatan incentive travel, dan hotel, serta restoran pada kegiatan special event. Bagian 6, pihak yang berada di bagian 6 yaitu freight forwarder di kegiatan pameran dan juga pertemuan, transportation, accommodation, dan restoran pada perjalanan insentif, dan tourism object pada kegiatan special event. Bagian ke-7, pada tingkat 7 atau tingkat yang paling bawah adalah suppliers, pemasok atau vendor lainnya yang juga mendukung acara, namun bisa jadi tidak selalu ada. Contoh dari other suppliers antara lain securities, car rentals, hotel, travel agent, temporary workers, audiovisual, photographer, money changer, dan lain sebagainya. Bagian dari piramida tersebut berpusat pada bagian ketiga yaitu organizer atau penyelenggara dan atau pelaksana. Hal tersebut menggambarkan jika bagian ketiga ditarik garis ke atas, maka terjadi pelayanan atau memberikan pelayanan. Namun bagian 1 dan 2 jika ditarik ke bawah menuju ke bagian 3 atau organizer, maka mereka memberikan kontribusi dalam bentuk kepesertaan atau pembelian tiket kegiatan. Begitupun dengan bagian 3 kepada bagian di bawahnya. Jika ditarik garis, maka organizer memberikan pembayaran kepada supplier, dan bagian 4, 5, 6, dan 7 memberikan pelayanannya dari apa yang sudah menjadi kesepakatan dengan organizer. Di bagian kanan dan kiri bagian piramida industri MICE terdapat trade association dan juga government. Trade association memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan dalam memasarkan dan menyebarluaskan informasi terkait event kepada para anggota asosiasinya. Sedangkan pemerintah memiliki peran dalam legalitas dan perizinan dari event tersebut. Selain itu, untuk beberapa event tertentu, pemerintah juga dapat berperan mendukung kepesertaan dalam bentuk himbauan mengikuti event yang akan diselenggarakan. Pelaku utama industri event terdiri dari pengunjung, peserta, penyelenggara, pemasok, asosiasi, kamar dagang dan industri, serta pemerintah. Pengunjung.
Pengunjung merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan event yang dapat dilihat dari jumlah dan mutu yang ditargetkan, karena kepuasan pengunjung merupakan indikasi sukses suatu event. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penyusunan target pengunjung yaitu siapa, seperti apa latar belakangnya, apa yang menjadi minat mereka, berapa target jumlahnya, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui alasan pengunjung datang ke suatu kegiatan event, dapat diperkirakan pula pengenalan dan perkiraan pengunjung untuk merencanakan, memperhitungkan, dan menyimpulkan tingkat kepuasan pelaku utama industri event, khususnya pengunjung event tersebut. Beberapa alasan utama bagi pengunjung untuk datang ke sebuah event antara lain yaitu melihat produk atau jasa baru, mendapatkan data atau produk, melihat pameran khusus, melakukan kontak bisnis, memiliki rasa ingin tahu secara umum tentang suatu event. Tampilan event merupakan aktualisasi konsep atau ide penyelenggara mengenai suatu kegiatan dan hasil penjualan dalam proses pemasaran, promosi, dan sponsorship yang kemudian merupakan wujud profesionalisme dari suatu penyelenggaraan event. Untuk mewujudkan suatu tampilan event yang baik, penyelenggara membutuhkan dukungan dari pemasok seperti akomodasi serta barang dan jasa, asosiasi MICE dan event, serta asosiasi produk dan jasa, Kadin, serta pemerintah. Pemasok diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pemasok akomodasi dan juga pemasok barang dan jasa. Pemasok akomodasi dapat memberikan dukungan berupa tempat kegiatan suatu event. Tempat atau hall kegiatan event merupakan dukungan citra awal suatu tampilan event. Oleh karena itu, penyelenggara harus memiliki pertimbangan yang matang dalam menentukan lokasi dan tempat event. Pemasok barang dan jasa dapat memberikan dukungan dalam bentuk barang dan jasa yang kemudian dikenal dengan sebutan stand kontraktor, freight forwarder, dan suppliers lainnya. Banyak asosiasi yang dapat mendukung suatu penyelenggaraan event, seperti Asperapi, Akindo, dan lain sebagainya. Asosiasi produk dan jasa atau bahkan asosiasi lainnya yang sesuai dengan tema event yang akan diselenggarakan. Peran dari asosiasi dalam penyelenggaraan event yaitu dalam hal kepesertaan, relasi untuk mendapatkan keynote speaker, dan citra event. Sebaliknya, di pihak asosiasi juga dapat memperkenalkan usaha dari para anggota asosiasinya melalui event yang diselenggarakan. Kerjasama antara asosiasi pameran dan juga asosiasi produk dan jasa dalam suatu tampilan pameran telah terbukti. Contohnya antara lain yang pertama pameran Inacraft, kerjasama antara PT Media Tamabina Kreasi dan juga ASEVI, atau pameran Gias, yaitu antara 7-Eleven juga dengan asosiasi Gaikindo. Selanjutnya adalah Kadin. Kadin merupakan wadah bagi perusahaan dan asosiasi untuk memajukan perdagangan dan perindustrian Indonesia. Kita dapat memanfaatkan Kadin dalam mendapatkan informasi dan jaringan bagi suksesnya suatu pameran. Kita dapat meminta pihak-pihak yang bersangkutan dengan promosi dan publikasi untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari Kadin pusat maupun Kadin daerah. Event akan lebih menarik dan berbobot bila mana mendapatkan bantuan dan dukungan resmi dari pemerintah. Dukungan pemerintah dalam sebuah event dapat berupa perizinan maupun dalam bentuk dukungan kepesertaan. Contoh eventnya adalah dukungan pemerintah pada pameran Inacraft. Selain memberikan izin resmi, pemerintah juga menghibau kepada daerah-daerah untuk ikut serta dalam pameran Inacraft dan menampilkan produk unggulan daerahnya agar dapat dikenal dan meningkatkan jumlah transaksinya. Baiklah teman-teman, itulah materi kita hari ini tentang stakeholder event. Jika teman-teman mau tahu lebih banyak mengenai materi ini, silakan unduh modul yang tersedia ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.